mungkin ada sempat juga yang tanya, terus mungkin nggak sih Kak keterima gitu ya kalau misalnya kita nggak punya piagam lomba gitu betul, ya. betul. Ada yang Betul, kayak banyak gitu juga yang ya nanya. Mas Agung, kita sering banget dapat chat WA kayak gitu ya Mas ya. Benar sekali. Mungkin apa enggaknya ya, di dunia ini semuanya masih mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin betul ya. sekali. Yang tidak mungkin adalah anak lebih tua daripada ibu kandungnya. Kak, kita udah buka jalur prestasi? Udah dong. Udah ya, Udah. Oh iya, kita Udah udah dibuka jalur prestasinya. Ya, itu berarti kita sudah buka SPMB ya kita ya. Ya bener banget. Jadi kita udah buka SPMB prestasi untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kementerian Jogja di tahun 2026 ini. Mulai tanggal kemarin ya, di 12 Januari ya, 12 Januari sampai 25 Februari. 25 Februari 2026. Wait Kak, ini pertanyaan tuh banyak yang sik takon. Boleh. Sakjane Dia tuh masuknya banyak banget. Boleh. perbedaannya minat bakat sama yang prestasi akademik itu apa Kak? Oh iya, oke. Jadi memang kayak banyak ya teman-teman ya dari Banyak. kanal ya, ada yang dari Banyak. Japri di WA, ada mungkin di IG atau mungkin di email ya kadang-kadang ya. Jadi untuk prestasi ini kita dua macam ya teman-teman ya. Ada prestasi yang akademik sama prestasi yang minat bakat gitu. Bedanya apa? Keduanya tuh sama-sama tetap harus ada nilai minimal rapot, yaitu minimal 70 di setiap mata pelajaran di setiap semester. Dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Nah, perbedaannya adalah untuk yang akademik ini melampirkan sertifikat suatu kejuaraan, sertifikat atau piagam itu yang berkaitan dengan hal-hal keilmuan atau akademik, misalnya olimpiade, debat bahasa Inggris seperti itu. Kalau yang minat bakat itu lebih ke ini ya, minat bakat masing-masing tapi yang non akademik. Misalnya tuh seni budaya, olahraga, dan termasuk kita juga buka untuk jalur hafidz Quran. Itu kalau misalnya kayak lomba, kan sekarang ada ya kayak di SMA tuh terutama yang mungkin kayak MAN gitu ya, ada lomba karya ilmiah kayak gitu, boleh nggak Kak? Oke, lomba karya ilmiah bisa banget. Tapi kita ada batasannya Kak. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nyoba untuk SPMB yang prestasi ini, pastikan teman-teman memiliki kejuaraannya itu minimal juara 1, 2, atau 3 level kabupaten. Jadi nanti kalau teman-teman dari MAN ikut kirnya karya ilmiah remaja ya, atau biasanya kalau iya. karya ilmiah siswa gitu ya. Nanti itu di level minimal tingkat kabupaten atau kota gitu ya Mas Agung ya. Benar sekali Mas Trian. Kalau gini Kak, kalau misalnya saya tuh punyanya sertifikat kayak pramuka atau OSIS atau pas Gibraka itu gimana? Nah, bener banget. Jadi ini tuh banyak banget ya teman-teman ya. Terutama nih mungkin ketua-ketua OSIS ya yang rajin banget ikut pramuka atau mungkin organisasi pokoknya ya mereka. PMR kayak gitu misalnya ya. Jadi kata kunci kita di SPMB prestasi ini harus memiliki piagam kejuaraan atau piagam kompetisi. Jadi benar-benar harus punya lombanya dulu gitu, dan ada menerangkan juara 1, 2, 3 minimal level kabupaten. Nah, kalau kayak paskib misalnya kayak gini, petugas pengibar bendera aja nih level kabupaten, level provinsi, tapi itu bukan suatu lomba, bukan suatu kompetisi yang kemudian ada pemenangnya, itu mohon maaf banget teman-teman belum bisa dipakai kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau melampirkan boleh-boleh aja, nggak masalah, tetap dilampirkan. Cuma nanti kita punya pembobotan gitu. Berarti kalau misalnya gini Kak, kan misalnya aku mau daftar tapi nggak punya sertifikat prestasi gitu loh, cuman tapi nilai rapotku bagus gitu loh. Nah, itu gimana Kak? Kalau gitu berarti teman-teman rapotnya bagus, artinya kan minimal 70 terpenuhi Ya, ya, nilaiku tiap 90 semester semua gitu ya. gitulah nilaiku. Nanti bisa masuk ke apa ya Mas Agung ya? Bisa masuk ke akademik kayak seperti itu. Oke, jadi masuknya ke SPMB yang prestasi, jalurnya yang akademik. Oh ya tadi itu ya bedanya itu tadi ya akademik sama minat bakat tadi ya. Kalau yang akademik ya berarti aku punya rapotnya nilainya bagus doang. Berarti ya udah aku ke
itu aja. Ya bisa, cuman mungkin kita punya tambahan lagi ya Mas Iya, Agung iya, ya. Teman-teman yang masuk ke jalur prestasi akademik ini, teman-teman akan bersaing tuh dengan teman-teman lainnya, peserta lainnya yang melalui jalur prestasi akademik yang juga mungkin memiliki sertifikat atau piagam kejuaraan. Nah, otomatis kan kalau misalnya nilainya itu udah bagus rapotnya nih, ternyata punya saingan yang rapotnya juga bagus, tapi ternyata dia juara olimpiade biologi gitu misalnya. Nah, mungkin akan bersaing di situ. Jadi kan ini kan nggak punya piagam nih Kak. Nah, ini punya piagam. Ya mungkin kan otomatis yang nggak punya piagam ini nilainya Buat penilaiannya. iya, bobot penilaiannya ya Mas Agung Iya, ya. benar. Berarti ada bobotnya ya Kak ya. Jadi nggak maksimal gitu. Tapi kalau mau daftar boleh-boleh aja ya Kak? Boleh banget gitu. Oke. Masalah karena mungkin ada sempat juga yang tanya, terus mungkin nggak sih Kak keterima gitu ya kalau misalnya kita nggak punya piagam lomba gitu betul, ya. betul. Ada yang Betul, kayak gitu banyak juga yang ya banyak. Mas Agung, kita sering banget dapat chat WA kayak gitu ya Mas ya. Benar sekali ya. Ya. Mungkin apa enggaknya ya di dunia ini semuanya masih mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin betul ya. sekali. Yang tidak mungkin adalah anak lebih tua daripada ibu kandungnya. Nah, jadi mungkin keterima masih mungkin Kak. Kalau misalnya nih, kita kan ada kuota tuh ya. Nah, nanti ternyata yang daftar di suatu prodi itu ya kita let's say ini D3 Keseling gitu misalnya ya. Di D3 Keseling itu ternyata yang daftar itu ternyata semuanya nggak pakai sertifikat Sertifikat prestasi. kejuaraan. Akhirnya kan dia kan bersaingnya kan lebih mudah lagi. Jadi mungkin nggak sih Kak keterima? Ya mungkin aja gitu. Kalau peluang untuk Hafiz gimana Kak? Kira-kira. Peluang Hafiz gimana ya Mas Agung ya untuk yang ini, yang Hafiz? Oke, itu kan juga ada poin penilaiannya juga ya. Itu kan hafalan 5 juz itu ada poinnya misalkan 20, terus misalkan lebih dari 5, 10 misalkan itu misalkan 40 dan seterusnya. Itu ada poin-poinnya. Itu di juknis sudah dijelaskan ya. Mungkin nanti untuk lebih detailnya bisa dibaca di juknis kami. Oke. Maksudnya berarti misalnya ya, Mm-mm. aku Hafiznya sudah hampir 30 juz gitu loh. Apakah itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang dia cuman baru 5 juz atau misalnya di bawah 10 juz gitu? Ya tentunya juga berbeda ya Mbak, karena kan itu tadi ya, hafalan 30 juz itu kan nggak semua orang bisa Ya, ya, hanya betul. orang-orang tertentu ya. Jadi Ya, poinnya betul. mungkin jadi berbeda itu. Ada ini ya Mas Agung ya. Jadi ada poin yang menambah ya, Iya, semakin benar. tinggi. Tapi ada ini nggak Mas Agung? Ada minimalnya nggak? Nah, Minimal harus hafal berapa juz gitu? Kalau di pedoman kan minimal 5 juz nih Mas. 5 Iya, juz ya. Oke. 5 juz itu berarti ya 5 juz masih bisa ya Masih. daftar ya. Oke, jadi buat teman-teman nih yang biasanya mungkin teman-teman dari MAN gitu ya, mungkin Ya. banyak juga ini hafalannya ya. yang dia di pondok pesantren Atau juga pondok kan. pesantren hanya dengan minimal hafalan ya Quran 5 juz, bebas ya Kak ya, juz mana aja ya, juz 1 2 3 sampai 30 bebas ya milih ya, minimal 5 juz, maka bisa mendaftar jalur prestasi Prestasi. ini ya tanpa tes. Itu maksudnya berarti minat bakat ya? Minat Iya, benar sekali, bakat. minat bakat. Jadi nggak pakai tes ya. Tes masuknya maksudnya. Tapi nanti ada ini Atau Kak. tetap kesehatan? Tetap ada tes kesehatan juga sama ada tes hafidnya juga. Nanti kita di seleksi tahap akhir nanti kita ada tes wawancara untuk jurusan di keperawatan dan program studi rekam medis, sama ada tes hafalan. Oh iya, Untuk khusus yang yang hafiz. hafiz Iya. gitu. Kalau tes kesehatannya nih Kak, kira-kira kalau misalkan yang di luar Pulau Jawa, apakah harus tes kesehatannya di mana? Harus di Poltekkes Jogja ataukah di mana? Oh ya, oke. Jadi memang kita karena kita calon tenaga kesehatan, jadi memang kita harus tes kesehatan juga ya sebelum kita menjadi mahasiswa kesehatan. Nah, untuk tesnya ini teman-teman boleh milih nih. Kalau untuk yang calon-calon mahasiswa ini merupakan domisilinya di Pulau Jawa, kami merekomendasikan untuk bisa tes kesehatan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Datang ke kampus, kita agendakan dengan membayar kalau nggak salah 600.000. 600.000 aja ya. Itu udah all in Udah ya. lengkap Mas ya, Agung udah lengkap ya, ada semua ya. Udah all in ya, Udah. termasuk tes apa? Psikolog. Iya, benar. Psikologi juga, udah tes psikologi juga gitu Kak. Nah,
Tapi untuk teman-teman yang dari luar Jawa nih, karena kan kesulitan ya Kak ya, nanti kita persilahkan teman-teman untuk bisa tes kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Misalnya di rumah sakit terdekat. Boleh nggak sih rumah sakit swasta? Nggak masalah. Yang penting nanti teman-teman item-item apa aja yang harus diperiksa itu harus sesuai, harus memenuhi dengan yang kita minta. Teman-teman boleh dibuka di juknisnya, di bawahnya itu udah ada juga lampirannya. Nah, itu item apa aja yang harus dilakukan pemeriksaan. So, kalau teman-teman tesnya tidak di kampus, maka tidak perlu membayar yang 600.000 itu. Gitu. Tapi biasanya terus nanti bertanya gini, terus nanti peluangnya gimana ya kalau yang memang tesnya di sini sama yang di luar Jawa itu gimana? Apakah akan ada pembeda atau enggak gitu? Biasanya kan mereka kan seperti itu, kayaknya kalau di Jogja mungkin lebih utama gitu. Itu kira-kira seperti itu enggak ya Kak ya? Ada nggak nih Mas Anggun nih kayak gitu nih? Sama aja untuk hasilnya nggih. Nanti kan tergantung dari kesehatan masing-masing nggih. Kayak gitu sih. Tergantung hasilnya ya. Jadi semua tergantung dari hasil pemeriksaannya, tapi tidak mempengaruhi mau di luar kampus ataupun di dalam kampus. Cuman nanti mungkin bedanya kayak gini biasanya Kak. Kalau yang udah tes kesehatannya di kampus, nanti dari tim kami, tim MCU kami gitu ya, itu yang akan mensubmit hasilnya ke dalam sistem SPMB kami. Kalau yang dari luar kampus, nanti teman-teman dipersilakan untuk submit hasilnya melalui kanal yang akan kami share, biasanya lewat Google Form gitu. Nanti ada hasilnya akan diunggah di link ini kayak gitu. Tapi kalau yang udah kita fasilitasi di kampus, udah datang tinggal periksa, sudah nggak perlu upload apa macam-macam, udah kita urus semua. Sudah terima bersih ya? Iya, karena sudah terintegrasi kan gitu. Menambahkan ya Mas Rian terkait yang uji kesehatan tadi bagi yang luar Pulau Jawa ya, itu nanti formatnya mengikuti yang dari Poltekkes Jogja seperti itu. Ada formatnya sendiri berarti ya? Iya, di juknis kami sudah tersedia, nanti tinggal di download aja. Berarti rumah sakit tinggal ngisi aja ya Mas Agung ya? Tinggal ngisi aja dari format yang sama tanda tangan dari rumah sakitnya, dokter pemeriksanya seperti itu. Oke. Next pertanyaan nih Kak, ini juga yang sering banget ditanyain nih sama calon mahasiswa dari Poltekkes Jogja nih. Kalau yang gap year itu kira-kira bisa nggak sih masuk di jalur prestasi sekarang ini? Gap year berarti ini ya untuk teman-teman yang sudah lulus berarti kalau ini last lulus tahun year 2025 ya, yang udah lulusan 2025 dan sebelumnya ya. Nah, khusus untuk di jalur prestasi ini teman-teman mohon maaf banget, jadi kita jalur prestasi ini hanya menerima untuk yang masih duduk di kelas 12 SMA sederajat aja. Jadi untuk yang gap year, untuk jalur ini maaf banget belum bisa. Nanti kita tunggu teman-teman yang gap year mungkin bisa daftar di jalur yang SPMB bersama. Jadi nggak boleh ya sekarang ya, karena kan kalau dulu kan masih ada karena ada. Sekarang harus yang masih duduk berarti di kelas bener-bener 12 fresh graduate siswa yang mau lulus di tahun 2026 ini gitu. Sama ini Kak, mungkin nambahin juga untuk yang tes kesehatan. Kadang-kadang teman-teman peserta nih itu udah takut dulu, tes kesehatannya apa aja ya sampai ada kayak gini Kak, kalau saya perokok pasif, nanti ketahuan nggak, soalnya ayah saya merokok gitu misalnya, keterima apa enggak? Ada juga tanya kayak gini Kak, kalau saya minus matanya minus 5 boleh apa enggak? Gitu Terus juga ya. Ini saya pakai giginya tidak rata, gitu pakai behel tuh boleh enggak sih? Pakai behel boleh enggak gitu itu ya? mengurangi nilai atau tidak gitu. Pada prinsipnya selama teman-teman, utamanya sih mungkin ini ya, tidak, masih paru-paru masih normal, jantung masih normal, tidak ada keterbatasan fisik sebagai tenaga kesehatan, kemudian tidak buta warna. Nah, yang utamanya itu yang paling penting itu tidak buta warna. Jadi kalau mata minus masih nggak masalah gitu ya. Kalau mata minus bisa pakai kacamata boleh, pakai soft lens juga boleh, pakai hard lens juga boleh gitu. Terus termasuk kalau buta warna parsial? Ya tetap nggak bisa. Jadi intinya kita nggak boleh buta warna gitu. Kalau perokok pasif kayak gitu nggak masalah selama waktu kita cek di ronsen, hasil ronsennya itu masih oke, masih bagus gitu. Berarti tidak mempunyai penyakit yang menghambat
Karena kan teman-teman besok ini meskipun masih jadi mahasiswa udah mulai praktek juga kan, Ya, mungkin di betul. puskesmas, di rumah sakit kayak gitu. Jadi tidak boleh ada kendala fisik yang menghambat dalam kerjaannya sebagai tenaga kesehatan. Intinya gitu aja sih. Itu banyak banget soalnya kayak kemarin rata-rata gagalnya di tes kesehatan. Sebenarnya apa sih tes kesehatan itu? Kenapa kok bisa gagal? Apa karena ini ternyata ya yang jelas tadi tidak boleh buta warna ya. Ya, Kalau betul, untuk yang buta kacamata warna. minus masih bisa. Masih bisa, Yang nggak pakai masalah. kawat gigi, behel gitu Behel masih bisa. bisa. Masih aman ya. Nggak masalah, pakai behel tuh nggak masalah teman-teman gitu. Merapikan. Ini kalau kemarin sih waktu promosi itu kan badannya kan kami dari SMK, kami kan bukan dari kesehatan, kami dari SMK yang ada misalnya komputer lah atau misalnya teknik lah gitu. Nah mereka bisa nggak sih sebenarnya masuk di Poltekkes apalagi mencoba di jalur prestasi ini? Karena banyak banget sekali yang anak-anak SMK tertarik ini, sebenarnya tertarik tapi karena mereka mengambil di jalur apa namanya kejuruan, jadi mereka merasa bimbang karena kan bukan orang kesehatan, kecuali kalau SMK kesehatan mungkin sudah jelas ya, tapi kan SMK kesehatan juga ada beberapa yang misalnya ahli jurusan misalnya dari ini mau ini, nah itu sebenarnya bisa nggak sih Kak? Bisa nggak Mas Agung nih untuk yang SMK daftar ke jalur prestasi nih? Untuk SMK itu sudah ditentukan ya, tergantung yang diambil ya. Misalkan SMK Boga itu bisa ke gizi kayak gitu. Sedangkan kelanya tidak bisa ya. Mohon maaf ya. Terus kemudian untuk yang SMK semua jurusan tuh untuk rekam medis kalau nggak salah. Nanti lebih detailnya ada di Boleh pedoman nggak kami Mas Soson ditampilkan nih? Kita punya tim dia kalian juga loh. Jadi kita punya juknisnya. Jadi teman-teman harapan kita nih ya. Jadi teman-teman sebelum mendaftar ini jangan lupa baca dulu juknisnya. Karena kita istilahnya sebenarnya semua itu sudah ada di juknis ya. Yes, Tinggal betul misalnya banget. mungkin ada beberapa kesulitan atau apa, boleh lah. Juknisnya bisa dilihat di mana Kak? Di mana Kak? Bisa dilihat di Jeng, sini mana ya. Kita lagi mengukus. Boleh dibuka di ininya di web kita ya, di web SPMB kita, dan kita juga ada di Instagram kita. Jadi jangan lupa follow @polkesyokya. Gitu. Nah, ini web kita nih. Nah, di sini nanti kita ada diarahkan di yang web di PMB. Nah, itu sudah ada Nah, ini juknisnya caranya ya, gitu. caranya seperti ini. Bukan Kakak. Yang di juknis. PMB. Kita lihat di Sudah nah ada ini download. juknisnya. Jadi tinggal di download, tinggal dibaca. Yes, yuk kita buka dulu nih. Nanti kita ada nih untuk prodi apa bisa diterima dari SMK Betul, mana aja Betul. gitu. Ya, karena kan ternyata banyak peminat yang dari anak-anak SMK ya. Ya, benar banget Kak. Selain SMK kesehatan. Maka katanya, kan kami dari mesin Kak, bisa enggak? Gitu. Makanya kita lihat nih mana aja yang bisa. Jeng. Mana lagi nih? Naik. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman nih. Oh, ya. Ini contohnya ya. Jadi D3 Teknologi Laboratorium Medis sama yang sarjana terapan itu bisa dari SMA Kesehatan, Kimia, dari SMA Kesehatan, SMK Teknik Industri, Teknik Industri Analis, bisa juga di situ bisa. ternyata. Gitu. Kayak misalnya nih, keperawatan ya. D3 bidan sama bidan tuh boleh dari SMK keperawatan. Artinya misalnya nih, teman-teman dari SMK jurusan tata rias gitu misalnya, belum bisa banget belum bisa keperawatan masuk ke ya. keperawatan, ke bidan belum bisa. Nah, yang bisa SMK semua jurusan ada di rekam medis. Jadi berarti otomotif, perkantoran, SMK komputer, tata rias, tata rambut, tata ruang, tata busana, tata apa lagi ya. Bisa masuk tuh di rekam medis, Rekam boleh medis semuanya. ya. Bisa semua ya. Gitu. Sama ini ya. Oh, ini gigi juga ada nih. Di gigi juga bisa nih. Kecuali Jadi tata boga. sama yang sanitasi lingkungan. Jadi SMK kesehatan tapi yang semua jurusan untuk D3 sanitasi. Kalau yang D3 gigi itu sama saja di gigi, SMK semua jurusan tapi kecuali boga dan perkantoran. Ya, kalau boga masuk ke gizi ya. Iya, jadi yang penting teman-teman pantengin dulu ininya bisa daftarnya ke prodi apa aja gitu. Juknisnya dilihat dulu ya. Nah, terkait itu tadi prodi yang jalur prestasi ini dia bisa daftar ke prodi mana saja Kak?
jalur prestasi ini yang jalur kita prestasi. membuka semuanya di prodi D3 dan sarjana terapan atau D4 semuanya ya berarti ya. semuanya. Kecuali profesi ya. Kalau profesi kan udah harus menempuh D4 dulu atau sederajatnya kan gitu. Jadi semuanya program studi 14 program studi kita yang sudah terakreditasi unggul semua atau A semuanya itu bisa banget daftar gitu. Berarti kalau misalnya kan kemarin juga pertanyaannya kan gitu loh, apa keperawatan yang anestesi sama internasional itu yang banyaknya, berarti kita bisa tetepan jalur prestasi mendaftar di keperawatan. Bisa, Semua dibuka ya, semua prodi kecuali prodi profesi. Iya, betul Dan banget. yang lanjutan yang apa RPL. Ya benar. Nah, tapi ini Kak yang RPL kita nanti ini ya ada ini spill dulu nih meskipun ini baru yang SPMB yang prestasi karena ternyata di DM kita banyak banget juga Sudah yang tanya banyak buat yang banget. RPL ya. RPL kapan dibuka? Teman-teman sejawat sebagai tenaga kesehatan udah mulai tanya ya mau RPL ya. Insya Allah kita akan buka RPL nanti di jalur SPMB yang mandiri ya, kalau RPL itu ya, SPMB mandiri. Cuman nih ya Mas Agung ya kemarin kita dapat info nih, sayang banget, maaf banget buat sejawat tenaga kesehatan yang dari keperawatan. Untuk keperawatan tahun ini infonya kita tidak membuka dari D3 perawat ke D4 perawat atau D3 perawat ke D4 anestesi. Tahun ini kita nggak buka dulu gitu. Jadi yang keperawatan ini tahun 2026 ini kita jalurnya jalur 0 reguler Ya semuanya. benar-benar murni dari SMA ya Lulus berarti dari ya. SMA Berarti untuk semuanya. RPL-nya kecuali yang ke STR keperawatan. Kalau yang bidan, gigi, Gizi keseling, gizi, TLM kayaknya masih ada sih gitu. Tapi untuk yang keperawatan infonya Infonya kapan nih dibukanya nih belum. RPL? Kakak Sekitar Februari nanti yang sekitar ya. Februari. Berarti harus disiapkan karena gini kalau yang RPL itu kan rata-rata yang udah bekerja ya. Nah, itu kan mereka harus mencari izin dan lain-lain itu kalau tiba-tiba gitu. Nah, ternyata skill Disiapkan ya. dulu. Disiapin ya kita Disiapkan Februari dulu. kita akan buka untuk kelas RPL itu tadi. Jadi, disiapkan siap-siap. dulu. Nah, Semua tapi nanti berkas. tanggal-tanggal pastinya kita tunggu. Kita tunggu. Ya, kita tunggu. Nanti kita Cek terus bisa ya website kita ya. betul banget. Selain di website apa lagi, Kak? Di Instagram juga bisa. Instagram juga bisa. Oh iya, kita juga buka link Zoom kan. Bener banget, bener banget. Zoom konsultasi ya, talk interaktif. Jadi kita teman-teman ya untuk yang Zoom ini teman-teman ya Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru, Ya. teman-teman siswa semuanya deh, baik yang kelas 10, 11, 12 juga boleh join. Jadi setiap hari Senin dan hari Selasa pukul 14 sampai 16 waktu Indonesia Barat kita akan rutin membuka Zoom. Tapi kayaknya besok kita pikir-pikir lagi nih untuk yang kalau bulan puasa mungkin ya Kak ya, kayaknya kalau bulan puasa kita ada penyesuaian jadwalnya besok ya. Ya. Tapi kalau yang kita hari-hari biasa kayak gini bukan bulan puasa, kita rutin di jam 2 jam siang. 2 sampai jam 16. Jam 16 atau jam 4 16 sore, sampai jam 4 sore waktu ya. Indonesia bagian Senin barat. dan Selasa. Tapi kan kita juga akan sering juga lewat IG ya Kak ya. Ya, Kita nanti di IG akan juga ada kita live. akan update. Mungkin ada live di IG. Makanya teman-teman jangan lupa Follow Instagram. Follow IG kita @polkesiokya. Biar nggak apa, biar nggak ketinggalan ya Ya, Kak ya. betul. Biar nggak Informasi ketinggalan. semua ada Siapa di tahu tiba-tiba kita ada muncul feed baru, ada story baru, atau mungkin ada live di IG juga untuk buka sesi tanya jawab. Karena kayaknya banyak banget ya Kak ya Iya nih, di DM DM yang banyak sekali. banyak Mohon ya. maaf juga kalau misalnya belum terbalas ya. Jadi Iya. satu persatu pasti kita akan kami kita balas. balas satu persatu. Mungkin di WA juga sudah banyak ya, Ya, Mas banyak Agung ya. Istilahnya kita akan membalas satu persatu dari semua yang sudah ditanyakan ke kita. Kayaknya banyak banget ya. Sampai malam-malam pun ada yang bertanya juga. Iya betul. Kita juga bingung kalau malam-malam begini. 24 jam Tetap ya. 24 jam, tetap tapi ya. kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, baik itu yang masalah teknis ya, karena kan pertanyaan kita juga tidak hanya sekedar pertanyaan tentang seputaran SPMB aja juga, tapi juga masalah teknis karena itu banyak juga yang akan ditanyakan ya kan sama teman-teman.
passwordnya hilang. Itu gimana itu? Jadi sebenarnya harapan kita adalah membuka sesi podcast seperti ini, membuka live lewat Instagram, lewat Zoom seperti itu. Harapan kita adalah mungkin dari teman-teman peserta, maaf banget yang ternyata belum sempat terespon ya, kelamaan nih belum direspon kayak gitu ya. Nah, sebenarnya tujuan kita adalah ketika membuka Zoom, membuka live di IG kayak gitu, itu untuk menjawab pertanyaan. Ya mungkin karena banyak juga pertanyaan yang sama Kak, ternyata Kak gitu. Nah, harapan kita nggak nunggu dijawab melalui DM-nya teman-teman atau WA-nya teman-teman, kita udah bantu jawab melalui live interaktif seperti ini gitu. Oke, boleh tanya lagi nggak Kak? Boleh banget dong. Biasalah kalau orang mau daftar itu kan pakai yang namanya harus membayar. Nah, kalau untuk jalur prestasi ini kita pembayarannya berapa ya Kak ya? Hanya dengan Rp50.000 Anda bisa mendaftar jalur prestasi di Poltekkes Kemenkes Jogja. Wow. Gitu. Mau saya ketewu. Iya. Itu kalau ke coffee shop juga ini ya kurang ya Kak ya. Cuma 50.000 aja loh teman-teman, 50.000 aja bisa daftar. Terus Gitu. kalau jalur prestasi ini kita bisa mendaftar berapa prodi Kak? Boleh hanya satu aja. Oh cuma satu ya, Satu ya aja guys ya, ya, satu ingat aja. ya. Berarti nggak boleh. Oh aku pengen ini D4 D3 gitu, bareng nggak bisa ya. Hanya satu saja tadi dengan berapa Kak? Rp50.000. Ya ampun murah sekali. Nah. Tapi mungkin ini teman-teman kadang-kadang ini Kak, ada yang sudah daftar, kemudian udah diverifikasi, Iya. ternyata ada gagal di administrasi, misalnya nih, lupa ternyata tidak mengupload sertifikat akreditasi dari sekolah, Ya, itu itu misalnya nih. misal ya. Nah, teman-teman kalau memang mau daftar lagi boleh aja selama periodenya masih dibuka maksimal tanggal 25 Februari. Tetapi gunakan akun email yang lain, bukan email yang sebelumnya dipakai, sehingga untuk bisa daftar kembali. Tapi bayar lagi juga tetap. Tetap bayar ya, bukan berarti tetap lagi. Jadi boleh banget untuk daftar lagi seperti itu, boleh banget, silakan gitu. Terus karena terkait lagi lah, kan tadi dengan uang ya. Berarti kira-kira mahal nggak sih sebenarnya di Poltekkes Jogja itu UKT-nya Kak? UKT, oke. Bisa lihat di mana ya Kak? Iya Kak, di mana dong Kak? Mas Oson. Gimana sih kita bisa lihat Mas UKT-nya? Oson, kita bukain UKT-nya, Mas. Karena orang itu selalu bertanya, wah itu negeri Poltekkes kampus Berapa kesehatan digit gitu gitu ya, pasti Bayarnya berapa? bayarnya Takutnya berapa mahal. nih? Iya, apalagi UKT terus pasti nanti ada bertanya, misalnya ada nggak sih perbedaan gini lain-lain? Misalnya perbedaannya kalau aku anak PNS, kalau aku anak TNI. yang gakin atau apa gitu, ada nggak sih sebenarnya perbedaannya Iya, Kak? bener. Jadi sempat ditanya juga Kak, karena kan Mana kita maaf lihat tuh? di kampus-kampus lain mungkin ya betul. ada yang kalau orang tuanya PNS, orang tuanya ASN, TNI, Polri nanti dapat UKT-nya mungkin ada negosiasi ya, ada perbedaan ya. Jadi mungkin dianggap tajir gitu ya. Jadi betul. UKT-nya langsung 20 juta, Ya. 15 juta bisa kayak Ya, gitu ya. betul, Nah, betul. kalau di Poltekkes Jogja ini kita nggak mengenal itu Kak. Semuanya UKT-nya sama gitu. Jadi mau anak PNS, anak pedagang, anak TNI, Polri semuanya kita sama ratakan. Sama rata. Anaknya pegawai swasta kayak gitu kita UKT-nya sama. Yang tentunya masih affordable ya. Ya. UKT kita masih affordable. Boleh dibuka Oke, nih. dilihat Mana nih, nih? berarti nyarinya di website, lalu kita pilihnya ke Dokumen publik ya. dan tarif layanan. Oke, kita lihat. Kita terbuka sekali ya istilahnya untuk Tarif kita ya Mas tarif Agung kita ya. sangat terbuka sekali. Jadi bisa dilihat. Ini untuk tarif yang layanan akademik, nanti ada juga yang tarif layanan penunjang akademik untuk seragam sama ini, asramanya. misal ini gitu. tadi ya jalur prestasi cuma 50.000. Terus nih gizi program diploma 3 ya masih under berapa juta itu Kak? Masih di bawah 7 juta. D3 gizi 6 juta aja ya. istilahnya 625. Untuk diploma 3 itu semua masih di bawah 7 juta Kak. Ya, yang Semua paling legit ya. mahal ada di mana? Profesi. Hanya internasional. profesi. Ya, ini iya. profesi. Profesi, Dan ya. ini Kalau untuk profesi kan yang tuh udah RPL kerja. Kak. Ini yang untuk RPL bukan yang reguler. Jadi yang 9 juta ini untuk yang RPL. Jadi untuk yang teman-teman reguler semua masih 1 digit aja. masih Under 10 juta. di Yang paling murah prodi apa nih? Yang paling murah nih boleh kita kepoin? mana Kak? Mana yang Mungkin mana? D3 kali ya. Ya, yang D3 kita ada di D3 sanitasi. Oh, D3 sanitasi teman-teman cuma 5 juta 250.000 rupiah. Masih sangat
affordable ya. Ya, betul. Masih Kalau inilah. UKT itu maksudnya gimana ya Kak? Pembayarannya itu satu kali atau seperti UKT. apa? UKT itu singkatan dari uang kuliah tunggal ya teman-teman ya. Di uang kuliah tunggal ini jadi sudah all in per semester. Jadi biaya praktek semuanya udah di-include di situ. Nah, ada juga nih peserta SPMB yang tanya, untuk pertama daftar nanti ada uang pangkalnya enggak Nah, gitu ya. betul. Ada biaya Uang gedungnya itu gitu ya. Ada selalu apa enggak ya ditanya. Karena gitu. kan ada beberapa yang kayak gitu ya. Karena kita menggunakan sistem UKT gitu. Uang kuliah tunggal artinya satu dan satu-satunya. The one and only seperti dirinya di hatimu. Ada. Jadi udah kita include satu semester segitu. Mungkin memang ada tambahannya nih Kak. Untuk teman-teman di tahun pertama aja. Di tahun pertama karena apa? Ada asrama gitu. Kita wajib asrama Wajib ya asrama. untuk tingkat Satu. satu. Ya selama semester ada nggak 1 uang dan semester asrama 2. ada Kak? Ada nggak? Di tarif pelayanan Di penunjang tarif, akademik. iya. Beda menu ya betul lah. sebenarnya. Nah, Oh ya, sebelahnya ya, jadi kan ada penunjang. dua ya, layanan akademik. Dan ini Sama free penunjang akses, akademik. silakan teman-teman boleh akses tanpa login ya. Tanpa login terlebih dahulu bisa akses ini semuanya. Kita lihat Nah, asrama. itu ya, nggih. Nah, tuh asrama. Asrama per orang per bulan start from Rp185.000 aja. Itu per bulan loh, Kak. Iya. Per bulan. Yang paling mahal itu di 300.000. Ya. Ya, ini tergantung ya kan, karena kan kita punya beberapa gedung Betul, asramanya gitu ya. betul. Tapi kita pastikan teman-teman itu asramanya deket dengan kampusnya Ini atau kan dengan ada- program studi yang dipilih. Ini ada yang asrama kedua kan ada di kesehatan gigi ya. Di sana sudah ada, kemudian di kebidanan juga sudah ada sendiri. Oh, ternyata dia lebih murah Kak itu yang gigi ya? Iya. Oh, 155. 155. Cuman 155.000. Ini yang paling baru TLM ya. Ya, Yang paling baru ya, TLM. asrama paling baru TLM. Jadi bukan yang ke asramanya itu bukan yang cuma jadi satu di gedung pusat ya, tapi setiap jurusan itu sekarang sudah punya asramanya Sudah sendiri. punya Jadi yang asrama. tidak ada di gedung direktorat ini ada 3 jurusan itu sudah mempunyai asrama tersendiri. Jadi nggak perlu jauh-jauh, kan deket kan. Jadi kalau misalnya makan juga sudah tersedia. Udah tersedia makan juga gitu. Jadi teman-teman nanti untuk kalau udah keterima nih ya, teman-teman kan bayar UKT. Habis bayar UKT teman-teman bayar tuh biaya asramanya, termasuk dengan biaya makannya juga gitu. Sama seragam. Betul. Seragam juga Ada tambahannya di seragam. situ. Cuma di ini aja seragam alma mater. Itu ininya seragam di awal kuliah, aja. seragam praktek. Jadi di awal masuk itu cuma semua sudah ada di sini. Nanti sisanya setiap semester itu sesuai dengan UKT-nya dari UKT itu. masing-masing. Jadi sudah bisa berhitung ya. Tidak ada uang gedung. Tidak ada uang gedung, tidak ada uang pangkal. Ya. Sama ini lagi, kita kalau mau wisuda nggak ada tuh cerita kita ditarik lagi 2 juta buat sewa hotel wisuda. Oh, nggak ada. Udah all in. PKL gimana Kak? PKL juga nggak ada. Jadi PKL dimanapun itu lahan kita yang biayain. Kecuali mungkin kayak gini, teman-teman dapat PKL di luar kota sehingga harus ngekos. Nah, biaya kos dan biaya makannya maaf, itu bukan kegiatan kuliah. Jadi teman-teman tanggung sendiri, tapi biaya lahannya kita bayar ke rumah sakitnya kayak gitu, itu free. Alias kita yang menanggung, kampus yang nanggung gitu. Jadi jangan takut ya. Pokoknya karena kan intinya gini, anak-anak tuh bahkan mungkin orang tua juga ya, karena selalu terbayang bahwa kampus kesehatan itu mahal, tapi tidak untuk Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Oke, terima kasih. Apalagi ya nih yang di DM apalagi Kak? Sebentar, coba. Oh, beasiswa Kak. Boleh banget. Ada juga yang tanya apakah bisa melalui jalur KIP ya Kak? KIP. Itu gimana tuh Kak? KIP bisa nggak? Mas Agung. Mohon maaf untuk KIP kami belum bisa memfasilitasi nggih. Untuk beasiswa kami ada 5 skema beasiswa itu yang pertama itu beasiswa untuk keluarga prasejahtera. Itu bisa mengajukan jika nanti sudah diterima sebagai mahasiswa baru. Kemudian beasiswa untuk Ormawa, organisasi mahasiswa itu bagi yang aktif di kegiatan Ormawa, ketua BEM, ketua BLM itu banyak dapat beasiswa. Terus beasiswa dari rekanan itu seperti Bank BRI, BPD dan lain-lainnya. Terus kemudian beasiswa
Surga Hati. Surga Hati itu dari Sivitas Poltekkes juga ya. Jadi tiap bulannya kami itu dimintai dana sukarela, salah satunya untuk beasiswa, biar tujuannya itu tidak ada mahasiswa yang putus di tengah jalan kayak gitu. Terus satu lagi beasiswa apa ya, kok saya lupa ya. Prestasi. Oh iya, prestasi. nggih. Itu bagi mahasiswa yang memiliki prestasi kejuaraan ya, itu biasanya dapat beasiswa juga kayak gitu. Dan misalkan nanti mahasiswa tersebut mengikuti lomba kejuaraan misalkan bulu tangkis, nanti biayanya juga dibiayai dari Poltekkes Jogja. Terus misalkan ada apa namanya, hadiahnya itu nggak diminta nggih, itu murni untuk yang bersangkutan. Ya, paling kita ada sertifikatnya boleh lah kita ya, kalau untuk sertifikat. Untuk cuman ini mungkin tambahannya, beasiswa ini dapat diajukan manakala sudah menjadi mahasiswa. Jadi sudah diterima. Artinya ketika mendaftar ya teman-teman harus membayar dulu sesuai dengan tagihannya gitu. Dan maaf juga nggak boleh dicicil, jadi langsung dengan VA yang udah keluar kita bayar sesuai dengan tagihan. Nah nanti setelah menjadi mahasiswa kita, teman-teman boleh untuk mengajukan beasiswa, nggak usah khawatir. Tapi tentu aja kita nggak bisa memberikan ke semuanya ya beasiswa itu ya. Harus berprestasi, harus aktif di Ormawa seperti itu. Jadi kita punya syarat-syaratnya. Tapi silakan dipenuhi, nanti teman-teman bisa mengajukan beasiswa tersebut. Beasiswa ini juga kita kalau memang ada program dari Kementerian Kesehatan itu juga bisa juga ya. Beberapa tahun yang lalu kita ada juga yang namanya beasiswa itu full UKT semuanya kayak gitu, Padinakes ya istilahnya ya. Itu dari Kementerian Kesehatan. Jadi full UKT semua dibayarin A sampai Z-nya, sampai ada biaya hidupnya juga. Bahkan infonya itu kemarin itu sampai si mahasiswa itu wisuda, tiket pesawat keluarganya itu diklaim juga, ditanggung juga, dapat subsidi untuk seperti itu kayak gitu. Jadi itu memang beasiswa unggulan kita dari Padinakes, dari Kementerian Kesehatan. Tapi memang tidak selalu ada beasiswa itu karena ini tahun ini karena program dari kementerian. Barangkali Pak Menkes ya melihat podcast kita juga, Pak Menkes, dikasih lagi Pak Menkes buat Poltekkes Jogja, Pak. Baunya enak ya. Ini ada lagi, aduh tadi apa ya? Satu lagi. Terkait banyaknya terkait saking banyaknya terkait apa tadi ya yang beasiswa kalau misalnya di luar ini kayak misalnya bidik misi gitu, kita masih bisa nggak sih Kak, ada apa enggak kayak gitu, karena kan banyak juga yang bertanya. Jadi kalau kayak KIP, bidik misi termasuk keluarga apa PKH kayak gitu memang di kami belum bisa. Jadi kita punyanya skema yang tadi sudah disebutkan sama Mas Agung, adanya skema yang seperti itu kayak gitu. Tapi jangan khawatir karena memang beasiswa kita itu skemanya saking banyaknya dan banyak juga kuotanya. Jadi selama teman-teman berprestasi, mahasiswa berprestasi, mahasiswanya aktif, insya Allah pasti dapat beasiswanya gitu. Jadi harapan kita teman-teman, mumpung nih SPMB prestasi ini masih dibuka, teman-teman juga bisa mendaftar dengan jalur prestasi. Nah nanti diteruskan lagi prestasinya ketika menjadi mahasiswa supaya apa? Dapat beasiswa itu. Macam-macam ya. Yang minat bakat tadi kan misalnya olahraga, yang hobinya apa, sepak bola, futsal ya, kalau kita di sini ada futsal, ada bisa silakan. Pencak silat, boleh, taekwondo, silakan diajukan. bulu tangkis aja juga dulu. ada ya kita. Nanti kita verifikasi dulu semuanya, kalau memang memenuhi kita ambil yang terbaik. Nah itu yang akan masuk nominasi sebagai calon mahasiswa yang akan diterima gitu. Nah bedanya ini Kak, kita ada SPMB yang prestasi, ada yang bersama, ada juga mandiri. Biasanya teman-teman siswa ini SMA ini udah ketakutan manakala ada kata-kata SPMB yang mandiri karena takutnya UKT-nya mahal. Betul. Nah, bedanya lagi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, semua jalur baik SPMB bersama, SPMB prestasi maupun SPMB mandiri UKT-nya sama. Gitu. Nggak ada perbedaan. Yang beda hanya biaya
pendaftarannya Ya, aja Kak gitu. Tapi UKT-nya, uang seragam semuanya sama, semua semesteran semuanya sama. Masuk kuliahnya juga Sama, bareng jadi nggak ada beda-bedanya. Sama ini Kak, kadang-kadang tuh teman-teman takut kalau misalnya udah keterima di Nah, ini tadi yang mau Poltekkes. tanyain. Kesering banget ya Kak ya tanya gitu ya. Gara-gara bau ini tadi jadi apa tadi yang mau tak tanyain? Kak, Ya, aku itu udah betul. keterima nih di Poltekkes, tapi ternyata aku ikut SNBP. Ya. Keterima juga di kampus yang lain, katakanlah ya, di PTN yang lain. Terus gimana Kak? Boleh silakan teman-teman untuk mundur, tapi di jenis kita mohon maaf biaya yang sudah ditimbulkan nggak bisa kembali gitu ya. Nah, tapi teman-teman silakan bisa mengikuti hasil dari SNBP itu. Cuman positifnya adalah biasanya teman-teman tuh ketakutan atau Ya. guru-guru Sekolahnya BK nanti takutnya sekolah di blacklist gitu kan. Nanti adik tingkatnya kasihan nggak bisa ikut jalur prestasi. Enggak juga. Kita tidak mengenal blacklist Kita nggak di baper-baperan. Iya, soalnya kita nggak baperan. Iya. Soalnya kita realistis aja ya. Silakan kalau teman-teman keterima di SNBP di PTN lain nggak apa-apa silakan, dan itu tidak mempengaruhi apapun terhadap Dari adik adik tingkatnya, atau sekolahnya adik juga kelasnya. tidak berpengaruh, Nggak berpengaruh. Silakan next year mau mengajukan mahasiswa lagi di jalur prestasi dengan rekomendasi sekolah itu masih boleh banget, tidak masalah gitu. Jadi tenang saja, aman. Aman banget. Iya. Lagi nih. Lagi Mbak Anin. Any other question? Iya, kayaknya banyak banget sebenarnya di itu, di apa? Di DM dan WhatsApp ya. WhatsApp ya. Makanya teman-teman mungkin boleh banget ya follow IG kita, karena informasi akan kita share juga melalui itu. Sama boleh nih kalau ini akan kita unggah juga kan ya, podcast seperti ini akan kita unggah juga di YouTube Poltekkes Jogja. Nah, nanti teman-teman boleh dikepoin supaya teman-teman bisa mengulang-ulang juga informasinya dan mungkin bisa meminimalisir ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin maaf banget belum sempat kita jawab ya, karena harus menunggu, karena kan lumayan banget ya teman-teman yang bertanya, tapi insya Allah akan kita jawab juga satu persatu gitu. Tuh Kak tadi apa? Kan kayaknya sekarang sudah baru diumumin yang apa eligible kayak gitu. Nah, kayak sepertinya tadi saya juga lihat dari salah satu wali murid bahwa dia sudah eligible. Nah, itu apakah mempengaruhi juga di tempatnya kita ini? Ya, untuk yang siswa eligible kan memang kan dari sekolah tuh sudah ini ya, ada memetakan ini eligible buat daftar di PTN gitu ya, di SBP gitu ya. Nah, kalau kita tidak mengenal eligibelan, semuanya boleh mendaftar siswa kelas 12, yang penting memenuhi syarat sesuai Juknis. Yang penting nilai minimal 70 di setiap mata pelajaran dan setiap semester, punya prestasi minimal juara 1 2 3 level kabupaten kayak gitu, udah bisa daftar yang jalur prestasi gitu. Kalau Bapak Ibu guru ternyata punya 100 siswa kelas 12 yang punya prestasi kayak gitu ya, silakan daftarkan semuanya, merekomendasikan semuanya, tidak masalah gitu. Gak harus yang hanya eligible gitu. Oh iya Kak, ini kan biasanya sering ada yang tanya tentang kriteria daerah asal, itu diisi apa tuh Pak? Bener banget. DTPK ya. Jadi nanti teman-teman ketika mendaftar di web kita, teman-teman akan disandingkan dengan kolom itu wilayah domisili, DTPK atau non DTPK. DTPK itu kan Apa sih itu, Kak? daerah terpencil ya, terluar kepulauan kayak gitu ya. Ini kayak gitu. Jadi teman-teman yang domisilinya itu di kepulauan, agak terpencil, agak terluar kayak gitu. Ya udah terpencil. Nah, Keluar lagi ya, ya kalau ampun. masuk kategori itu silakan isikan yang DTPK. Tapi kalau teman-teman tinggalnya di Kulon Progo, tinggal di Tangsel, tinggal di Bandung, tinggal di Bantul, Masih itu jelas ya, jelas non-DTPK. bukan non DTPK. Jadi silakan teman-teman pilih yang non DTPK. Tinggal di Makassar, di Banjarmasin yang di kota gitu kan bukan kepulauan gitu kan ya. Jadi silakan isi yang non DTPK. Gitu. Jadi yang diupload apa Kak? Nggak usah diupload kan non DTPK. Nah, kalau dia DTPK misalnya dia dari Kepulauan K gitu misalnya ya. Nah, teman-teman boleh silakan diunggah surat keterangan domisili minimal tingkat kelurahan atau tingkat desa yang menyatakan bahwa memang si calon mahasiswa ini tinggal di wilayah ini yang merupakan DTPK atau wilayah
kepulauan atau terpencil atau terluar kayak gitu, boleh silakan disertakan gitu. Di TPK. Menambahkan ya Kak, untuk yang kolom non DTPK itu nanti dokumennya bisa diupload KTP atau KK. Oh iya, benar. Salah satu atau harus dua-duanya? Salah satu aja. Salah Boleh satu ya? aja. Yang non DTPK diunggahnya KTP atau KK. Iya Kak. Kalau adik-adik di SMA belum punya KTP, Kakak. boleh KK. Yang penting menunjukkan bahwa Anda tinggal di mana, alamatnya mana gitu. Oke. Biasanya apalagi sih kalau yang isian itu Kak? Selain DTPK yang harus ada. Harus ada nilai ya. Jadi meskipun teman-teman sudah men-scan rapotnya dari semester 1 sampai semester 5 Iya. ya Mas Agung ya, kita juga ada kolomnya. Kolom untuk mengunggah nilainya ya. Itu nilainya tapi hanya 3 mata pelajaran aja ya Mas Agung Iya, ya. iya. Bahasa Indonesia, bahasa sama Inggris matematika. dan matematika. Cukup yang itu aja gitu. Untuk lampiran di situnya tetap harus disertakan gitu. Terus menambahkan lagi ini kan di menu upload kita itu kan bagi perempuan kan nanti yang diupload itu ada 2 pernyataan kayak gitu. Apa itu, Kak? Itu kan pernyataan sebagai mahasiswa baru di Poltek Jogja sama pernyataan tidak hamil. Biasanya kan yang diupload itu hanya satu ya, Satu, itu yang ya. sering menjadikan gagal. Makanya itu harus dua-duanya diupload, dijadikan dalam satu file nanti baru diupload. Begitu ya Kak? Oh sama ini juga nih Mas Agung nih tahun lalu tahun lalu. Jadi kalau yang perempuan nih teman-teman ya calon-calon siswi ya siswi. itu kan harus ada pernyataan tidak hamil Iya, gitu betul. kan. Cukup dari klinik atau di rumah sakit yang menyatakan memang tidak hamil gitu kan. Cuman teman-teman nggak perlu mengunggah, kadang-kadang kan harus tes urin kan. Ada di foto test pack-nya Kak. Nggak perlu tes foto test pack-nya itu negatif nggak perlu diunggah, nggak apa-apa. Cukup suratnya aja. Ya, karena kan surat pernyataan ya. Surat pernyataan aja. Surat bermaterai pernyataan. 10.000. Ya, itu dan apa namanya? Dan ingat ya, yang perempuan saja ya. perempuan saja. Karena biasanya ada juga laki-laki yang upload. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kan nggak ngaruh ya. Karena surat pernyataan udah, pokoknya teman-teman ikuti aja. Kalau cuma surat pernyataan udah suratnya aja, surat keterangan udah surat keterangannya aja, nggak usah ngidi tambah macam-macam. Dan kita di web kita itu ada juga yang tanda bintang, ya. Yang tanda bintang Wajib. itu artinya wajib diisi. Kalau nggak ada tanda bintangnya, silahkan boleh di skip, nggak masalah. Yang penting dapat progres ke tahapan berikutnya itu aman banget, nggak masalah gitu. terus tadi formatnya itu pakai punya sendiri atau sudah ada di ini Kak? Untuk surat pernyataan itu formatnya sudah ada di pedoman kami, nanti tinggal dilihat aja di dokumen di bawah itu ada lampirannya. Jadi Lampiran sudah ada dokumen ya, sudah formatnya ada. juga sudah ada ya. Jadi tidak membuat format sendiri. Terus ini ada yang sering bertanya itu di ini ada apa? Rekomendasi dari kepala sekolah. Itu wajib atau opsional Kak? Oh wajib dong. Jadi setiap sekolah pasti akan merekomendasikan bahwa jadi harapannya itu si calon mahasiswa ini atau si peserta ini kan punya prestasi, punya piagam, punya nilai-nilai. Nah, itu sudah tervalidasi oleh kepala sekolah. Oke, jadi harapan kita tim dari sekolah itu, pihak sekolah itu sudah benar-benar melegalkan bahwa mahasiswa ini memang berprestasi. Nanti teman-teman silakan diisi juga di portofolionya, manakala lanjut ke tahap berikutnya dicicil dulu aja portofolionya, nanti dapat diunggah gitu. Gampang banget kok Kak sebenarnya Kak, yang penting udah sesuai dengan juknis, sesuai dengan lampir-lampiran, formatnya udah ada, tinggal daftar aja gitu. Sekali lagi dibaca ya. Sekali lagi dibaca. Iya Kak, lagi Kak, karena kan ini baru tahun ini kan ada yang namanya TKA, iya kan? Tahun-tahun kemarin kan nggak ada. Nah, banyak sekali yang bertanya, pengaruh nggak sih Kak nilai TKA kita kemarin itu dimasukkan atau enggak sih Kak nilai TKA kita, karena kan mereka sudah mendapatkan nilai TKA ya kan? Karena memang baru tahun ini ada nilai TKA, sebelumnya kan tidak ada. Nah, itu dimasukkan enggak Kak, atau apa namanya, berpengaruh enggak sih nilai TKA itu sama kalau kita mau daftar ke Poltekkes? Kita kembali lagi ke juknis ya Kak ya. Di juknis kita tidak menerangkan TKA seperti apa kayak, jadi nggak perlu pun nggak masalah seperti itu. Tapi seenggaknya nilai plusnya teman-teman ketika sudah pernah TKA itu kan ada bekalnya ya. Manakala besok kalau misalnya ikut yang daftar jalur SPMB yang bersama atau yang mandiri, kan ada tesnya nih. Kan
11 12 tuh. Nah, teman-teman udah punya bekal dulu gitu aja sih. Karena kita tidak mensyaratkan itu. Yang penting ada nilai rapot, ada prestasi atau piagam kejuaraan. Dah, gitu aja. Ingat ya 1, 2, 3 ya minimal kabupaten. Jadi kita tidak memberikan harapan pada juara harapan ya. Tidak ada. Jadi harus minimal juara 1 2 3 level kabupaten minimalnya seperti itu. Lagi kayaknya banyak banget ya. Boleh kalau teman-teman besok kalau masih ada pertanyaan banyak, kita juga tetap buka di sesi Zoom-nya itu ya di jam hari ini? Hari ini ya nanti ya. Hari ini kan Nanti kita ya nggak hari tahu ini Senin uploadnya ya. kapan ini? Tuh ya enggak apa-apa Kak. Iya iya. Yang penting hari Senin sama hari Selasa ya jam 2 siang sampai jam 4 sore. Kecuali nanti waktu mulai sudah Ramadan Puasa ya. mungkin nanti ya kita akan ada ini. Reschedule lagi. Dan ini akan selalu dibuka sampai nanti pendaftaran terakhir. Ya, pendaftaran masih terakhir ada itu nanti momen masih itu. kita masih ada yang bersama, masih ada yang mandiri, nanti masih ada juga untuk yang profesi, yang profesi terutama dietitian karena biasanya Agak dietitian nanti. itu di tengah ya, nanti dia masuknya di semester ke-6 jadi di tengah-tengah gitu. Jadi tek. Gimana? Mas Agung? Oh iya Kak, ini ada pertanyaan lagi Kak. Ini kan biasanya ada pendaftar tuh yang merasa bahwa dia sudah mengupload rapot tapi kok gagal diverifikasinya, ada keterangannya ya Kak, rapot tidak terbaca padahal saya sudah upload ya gitu. Itu gimana ya Kak? Ya, jadi teman-teman memang untuk mengunggah rapot itu kan banyak halamannya gitu. Makanya triknya adalah satu, teman-teman diperhatikan dulu batas minimal dan batas maksimal filenya. Betul. Kemudian teman-teman sebelum diunggah dibuka dulu, Ya, dipastikan dapat bisa terbaca. dibaca. Yang penting Betul. syaratnya itu. Nah, triknya lagi adalah teman-teman yang penting dalam scan rapotnya adalah ada nilai-nilainya dari semester 1 sampai semester 5. Udah itu aja, nggak perlu dari halaman depan, halaman cover, identitas, biodata itu nggak perlu. Yang penting ada nilai-nilainya dari semester 1 sampai semester 5. Udah, Iya. kata kuncinya itu aja. Sama ada ya tanda tangan kepala sekolahnya sama cap dari sekolahnya juga ya, seperti itu. Yang penting ada legalisasi seperti itu. legalisasi. Udah cukup banget seperti itu. Kayaknya udah semua ya Kak ya yang ditanyain ya, mungkin ya garis besarnya ya. Iya sih. Apalagi mungkin ini In Nggak usah. Apalagi Kak, krik-krik nanti kita krik-krik ini. Halo yang sana. Oh, ini ada pertanyaan nih Kak dari guru BK nih. Mohon izin bertanya, pada lampiran pendaftaran di Poltekkes tuh ada menuliskan syarat ranking paralel untuk kelas 12 saja atau seperti apa ya ngitungnya? Ya di kelas 12-nya aja, tidak masalah. Seperti itu. Sebenarnya itu hanya dakung aja sih, hanya dokumen pendukung aja di surat keterangan di juknis yang sudah kita siapkan seperti itu. Karena sebenarnya kan itu hanya informasi tambahan Kak. Karena kan belum tentu ya yang ranking 10 di sekolah A apakah sama dengan yang ranking 1 di sekolah B gitu kan. Kan beda-beda kan. Nah, makanya nanti silahkan dilengkapi saja dulu, tidak masalah. Itu hanya sebagai dakung, nanti akan kita buat pembobotan sesuai dengan item-item yang dinilai gitu. Oke. Sudah. Kayaknya udah ya Kak ya, Kayaknya semuanya udah kayak udah ya. mulai kejawab ya. Nanti kalau misalnya kita ada beberapa pertanyaan lagi, boleh banget Boleh. kita sambung lagi di kanal-kanal lain, mungkin dari Ya, podcast lagi boleh, nanti di atau podcast. mungkin di Zoom Iya, ini atau kan live IG juga. Kita kan baru Juga ini, bisa. baru yang prestasi ya. Prestasi. Kita masih ada Nanti jalur yang nanti SBM jalur. bersama. Perjalanan masih panjang sekali. Jadi kita tunggu teman-teman semuanya di kelas 12 ini untuk join bersama di SPMB Prestasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta hanya dengan 50.000 saja. Kuliahnya mudah, harganya murah. Jangan lupa follow IG Poltekkes Jogja. Poltekkes Jogja ya. Jangan lupa di follow. See you. Dan informasi semua di Sampai sana. jumpa. Dadah.